Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Putri dengan NPM 18 10 63 10 50069, kelas 6C Pendidikan Matematika. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai strategi inovasi pendidikan sebagai jawaban dari tugas 3 individu mata kuliah inovasi pendidikan yang diampu oleh Pak Dadang Rahman Munandar. Yang pertama, saya akan memaparkan mengenai strategi pendidikan dapat dilaksanakan secara efektif dengan cara yang seperti apa? Jawabannya adalah yang pertama, strategi pendidikan akan dapat digunakan secara tepat dalam kondisi dan situasi sebagai berikut. Yang pertama, apabila perubahan sosial yang diinginkan tidak harus terjadi dalam waktu yang singkat, tidak ingin segera cepat berlalu. Yang kedua, apabila sasaran perubahan atau klien belum memiliki keterampilan atau pengetahuan tertentu yang diperlukan untuk melaksanakan program perubahan sosial. Kemudian yang ketiga, apabila menurut perkiraan akan terjadi penolakan yang kuat oleh klien terhadap perubahan yang diharapkan. Lalu yang keempat ada apabila dikehendaki perubahan yang sifatnya mendasar dari pola tingkah laku yang sudah ada ke tingkah laku yang baru. Lalu yang kelima, apabila alasan atau latar belakang perlunya perubahan telah diketahui dan dimengerti atas dasar sudut pandang klien sendiri, serta diperlukan adanya kontrol dari klien. Kemudian yang kedua, strategi pendidikan untuk melaksanakan program perubahan akan efektif jika yang pertama digunakan untuk menanamkan prinsip-prinsip yang perlu dikuasai untuk digunakan sebagai dasar tindakan selanjutnya dengan tujuan perubahan sosial yang akan dicapai. Yang kedua, disertai dengan keterlibatan berbagai pihak, misalnya dengan adanya sumbangan dana, donatur, serta berbagai penunjang yang lain. Lalu yang ketiga, digunakan untuk menjaga agar klien tidak menolak perubahan atau kembali ke keadaan sebelumnya. Lalu yang keempat, digunakan untuk menanamkan pengertian tentang hubungan antara gejala dan masalah, menyadarkan adanya masalah, dan menetapkan bahwa masalah yang dihadapi dapat dipecahkan dengan adanya perubahan. Lalu pertanyaan yang kedua, apa saja hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam berhasilnya penggunaan strategi bujukan? Jawabannya adalah strategi bujukan tepat digunakan apabila klien atau sasaran perubahan yang pertama tidak berpartisipasi dalam proses perubahan sosial. Lalu yang kedua, berada pada tahap evaluasi atau legitimasi dalam proses pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak perubahan sosial. Lalu yang ketiga, diajak untuk mengalokasikan sumber penunjang perubahan dari suatu kegiatan atau program ke kegiatan atau program yang lain. Lalu selanjutnya, strategi bujukan dapat digunakan jika masalah yang dianggap kurang penting atau jika cara pemecahan masalah kurang efektif, pelaksanaan program perubahan tidak memiliki alat kontrol secara langsung terhadap klien. Lalu yang ketiga, sebenarnya perubahan sosial sangat bermanfaat, tetapi mengandung suatu resiko yang dapat menimbulkan perpecahan. Lalu yang keempat, perubahan tidak dapat dicobakan, sukar dimengerti, dan tidak dapat diamati kemanfaatannya secara langsung. Lalu yang kelima, dimanfaatkan untuk melawan penolakan terhadap perubahan pada saat awal diperkenalkannya perubahan sosial yang diharapkan. Lalu yang ketiga, apakah ada hubungan antara satu karakteristik dengan yang lainnya? Jawabannya, satu karakteristik dengan karakteristik lainnya memiliki hubungan, yaitu seluruh karakteristik tidak dapat terpisahkan satu sama lain dalam mempengaruhi cepat atau lambatnya penerimaan inovasi. Kemudian pertanyaan keempat, apakah faktor yang menentukan efektivitas pelaksanaan program perubahan sosial?
Jawabannya, salah satu faktor yang ikut menentukan efektivitas pelaksanaan program perubahan sosial adalah ketepatan penggunaan strategi. Lalu pertanyaan yang kelima, karakteristik inovasi dapat mempengaruhi cepat atau lambatnya penerimaan inovasi. Menurut Everett M. Rogers, tahun 1993, pada halaman 14-16, karakteristik inovasi diantaranya adalah keunggulan relatif dan kompatibel atau compatibility. Kemukakan pendapat Anda mengenai perbedaan kedua karakteristik tersebut. Jawabannya adalah, menurut saya, untuk yang pertama yaitu keuntungan relatif, yaitu sejauh mana inovasi dianggap menguntungkan bagi penerimanya. Jadi, tingkat keuntungan atau kemanfaatan suatu inovasi bisa diukur berdasarkan nilai ekonomi atau mungkin dari faktor status sosial atau gengsi, kesenangan, kepuasan, atau karena mempunyai komponen yang sangat penting. Jadi, makin menguntungkan bagi penerima, makin cepat tersebarnya inovasi. Kemudian, yang kedua yaitu compatible atau compatibility adalah tingkat kesesuaian inovasi dengan nilai atau value-nya, pengalaman lalu, dan kebutuhan dari penerima. Inovasi yang tidak sesuai dengan nilai atau norma yang diyakini oleh penerima tidak akan diterima secepat inovasi yang sesuai dengan norma yang ada. Sekian pemaparan saya mengenai tugas individu 3, inovasi pendidikan. Mohon maaf apabila dalam video ini terdapat kesalahan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.